Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini kami sudah berada di Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, say. Baik, Bapak mangga nih disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silahkan. Assalamualaikum warga Bandung Sadayana, Simkuring, Lurah Caringin, Farhan Akbar, di Kelurahan Caringin, terus di Kawit tahun 2018, janten ayeuna nincak tahun ke-7 mainten gitu. Mohon tahun ke-7, wah sudah lama juga Bapak ya. Mohon. Bapak bagaimana nih tahun ke-7 di tahun ini? Kesan-kesan mungkin Bapak sebagai Lurah Caringin. Kesan-kesannya ya apa ya? Ya namanya pekerjaan ya. Iya. Namanya pekerjaan mah ya pasti ada masa-masa yang enaknya, ada betul, masa-masa betul. yang tidak nyamannya. Betul. Kemudian juga ada masa-masa kita tidak terlalu bisa mengeksplor diri sendiri karena sibuk dengan pekerjaan kan begitu ya. Betul. Berarti Bapak pada saat itu juga pada saat pandemi sudah di sini ya Pak ya? Sudah Mungkin di itu sini. bisa dibilang masa-masa sulitnya ya Pak ya? Iya, lumayan lah. Karena kita juga ya masuk penyintas juga COVID. Iya betul. Karena sampai pada saat COVID Bapak membuat, ini ada inovasi juga Bapak. Iya. Gerakan disiplin Caringin tanggulangi COVID-19 atau bisa disingkat gadis cantik ya Bapak? Iya, gadis cantik. Wah, luar Nah, biasa. itu launchingnya ya ada launching, memang di launching oleh mantan wali kota kita almarhum Oh, baik. Pak Oded Muhammad Daniel. Baik. Nah, sebelum kita berbicara potensi atau inovasi nih Pak yang ada di Kelurahan Caringin, boleh Bapak dijelaskan dulu nih profil dari Kelurahan Caringin. Iya. Silahkan. Iya. Kelurahan Caringin itu adalah kelurahan, salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bandung Kulon. Jadi Kecamatan Bandung Kulon sendiri ada 8 kelurahan, salah satunya ya Kelurahan Caringin ini. Luasnya 60 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 12.000, artinya 11.000 sekian lah ya, 11.600 sekian. Kemudian juga dengan sumber daya manusianya ya tentunya merata ya, berbagai jenis profesi ada, mulai pedagang, kemudian juga buruh, PNS, TNI Polri ada, kemudian juga memang ada juga yang ya pekerja lepas, pekerja ya banyak lah ya, artinya merata semuanya. Dan kemudian juga memang dari sisi SDM-nya juga dari atas sampai bawah ada. Jadi yang tidak lulus SD sampai profesor pun ada. Ada di sini. Ada di sini. Luar biasa. Baik. Nah, Bapak, di Kelurahan Caringin ini apa sih Pak yang bikin warga tuh dibilangnya, "Oh, iya di Caringin nih ada nih." Apa sih Pak yang bikin yang terkenalnya mungkin Pak? Kalau yang Kalau yang terkenalnya dulu waktu itu itu toge. Toge. Tapi mungkin karena zaman ya, perubahan zaman, kemudian juga memang daya dukung, daya tampung lingkungannya juga tidak memadai. Akhirnya memang pengrajin toge di kita yang asalnya dulu itu boleh dikatakan tiap rumah pengrajin toge, sekarang bisa dihitung jari ya sekitar 13 saja. Oh, Jadi toge. Jadi produk toge itu ada di area Caringin ini. Dulu kan ini pemekaran dari kelurahan lain. Jadi ada di area ini, di area Caringin ini, Kelurahan Caringin. Jadi mungkin ada 100-an, tapi sekarang mungkin hanya tersisa 13. Dulu itu ya pasti ingatnya toge kan gitu. Kalau sekarang ya seperti juga wilayah-wilayah lain, kelurahan-kelurahan lain, ya kita masih terus mengidentifikasi apa sih yang jadi unggulan. Nah, walaupun betul. ada produk-produk unggulan kan gitu ya, betul. tapi ya kita terus identifikasi sebetulnya Baik. kita itu apa gitu loh. Baik. Nah, boleh Bapak disebutkan nih apa saja nih Pak potensi atau inovasi Pak yang ada di Kelurahan Caringin?
Kalau potensi dan inovasinya sendiri sebetulnya kan ada dua ya, dari mulai produk, kemudian knowledge, ya kan? Ada di produknya, seperti contohnya ini ditampilkan di kita juga ini potensi UMKM kita, ada yang produksi ulen, ada juga yang produksi apa? Ada juga yang produksi apa namanya? Pisang bolen ya, pisang bolen. Hanya memang kita juga tidak bisa mengklaim bahwa produksi ini adalah produksi satu-satunya yang bahwa ini identik dengan Kelurahan Caringin. Jadi memang kalau ini disebut produk unggulan, ulen dan bolen, ya boleh dibilang produk unggulan. Hanya kalau misalnya mengidentikan Caringin dengan ulen atau bolen, ya tidak juga kan gitu. Memang produksinya sudah lumayan, dan memang kita sudah masuk ke yang UMKM ini sudah masuk ke marketplace juga kan. Wah, sudah masuk ya. Jadi ini ada pisang bolen namanya Gardu ya Pak. Gandu Sari dan Gandu gandu ya. Gandu Sari dan ada ulen. Jadi ini bisa dibilang Ulen Haji Ucang. Oh, ini memang kalau di Kelurahan Caringin ini terkenal Pak. Ya lumayan, kalau ada tamu selalu kita suguhin ini. Ini ya. Oke. Jadi kalau ada tamu datang dari luar, dari mana gitu ya, kita suguhin ini. Wah, luar biasa. Ulen Haji Ucang. Ulen Haji Ucang. Jadi sudah masuk ke marketplace juga ya, Pak? Marketplace juga. Jadi ya pasti dia kirim pesannya via online kayak gitu. Ya, nah, itu kan produk. Dari sisi knowledge ya, dari sisi knowledge juga ada sebetulnya kita banyak sekali program-program yang melibatkan masyarakat. Kemudian tentunya juga tentang produk, knowledge, dan people-nya juga itu luar biasa lah ya di Kelurahan Caringin. Contohnya di kita itu ini salah satunya ya, Gadis Cantik Gerakan Disiplin, itu kan di knowledge sebetulnya, di wawasan ya, di pengetahuan. Kemudian kita juga coba mengembangkan tentang kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial selama ini, bantuan-bantuan kesejahteraan sosial itu terbatas di pendidikan, kemudian kesehatan, juga ekonomi. Kalau kita sudah lompat dari itu kesejahteraannya, kita ke kesejahteraan spiritual. Kita dengan Forum RW itu bekerja sama mengadakan program namanya Cau Asak. Cau Asak, kepanjangannya apa Pak? Cau Asak itu Caringin Angkat Umroh, Angkat Sadaya Karena Allah. Jadi program Cau Asak itu memberangkatkan, sekarang baru Bober dan Linmas yang kita berangkatkan. Sudah 3 yang kita berangkatkan, tiap tahun 1. Wah, Masya Allah. Jadi itu ya kerjasama dengan Forum RW. Jadi itu di wawasan bagaimana kita mengembangkan bahwa ada dimensi lain tentang kesejahteraan. Jadi ada dimensi kesejahteraan sosial. Kita memikirkan bahwa kalau umat Muslim biasa ya, karena kita mayoritas Muslim, biasanya kalau sudah kaya, sudah semuanya kacumponan gitunya. Pengen kemana sih? Pengen apa lagi? Betul. Pengen naik haji kan? Ya haji kan penuh 17 tahun. Betul. Bandung kan. Jadi ya umroh aja lah kan gitu. Memang biayanya ya segitu. Jadi dikumpulkan dari warga masyarakat, kita kelola, ya akhirnya bisa memberangkatkan umroh. Tahun ini memang belum, tapi kita 3 sudah kita berangkatkan. Dan kenapa Asak gitu kan? Memang yang sudah usia tua yang kita berangkatkan. Jadi Cawur Nutos Asak, terus hadituel semoga haji. Nah, kayak begitu. Kemudian potensi yang lainnya adalah tentang pemberdayaannya juga, yaitu bagaimana kita mengembangkan talenta-talenta muda. Jadi anak-anak itu supaya memiliki media untuk dia bisa berkembang. Jadi contohnya adalah kita untuk anak-anak sempat kita adakan musrenbar. Tahu musrenbang ya? Musrenbang tahu kan? Iya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Betul. Nah, perencanaan pembangunan. Kalau kita musrenbar, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Barudak. Oh, Barudak. Bagaimana Pak itu Pak? Ya, jadi kita mengadakan musrenbang, tapi anak-anak. Mereka dimulai dari survei dulu. Jadi survei tentang permasalahan strategis, tentang apa. Jadi sehingga mereka
bisa bertemu dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya. Lalu setelah itu didiskusikan dari isu-isu strategisnya didiskusikan. Ya ada beberapa bidang, ada bidang seni budaya, ada bidang lingkungan, ada bidang infrastruktur dan lain-lain. Dari situ akhirnya muncul gagasan tentang pengembangan seni budaya untuk anak-anak. Salah satunya adalah pencaksilat dan jaipong. Jadi kita sempat di sini tempat di aula kelurahan ini, di aula kelurahan Caringin tempat latihan buat pencaksilat, tapi karena COVID akhirnya dihentikan, lalu sampai sekarang belum lagi, tapi mereka ada tempat sendiri. Dan setelah dari musrenbar itu kita kembangkan juga bagaimana supaya ada yang tadi media untuk anak-anak bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi juga bisa mengukur kemampuannya. Jadi dibikinlah Pasanggiri Pencaksilat di Kelurahan Caringin. Wah. Ini Bapak memang khususnya atau awalnya untuk anak-anak, Pak? Ya, dulu saya itu di pembinaan anak-anak ya. Jadi memang dunia anak-anak, saya kan sebetulnya pendongeng kalau saya itu. Wah, luar biasa. Jadi saya itu dulu sering keliling TK gitu, se-Bandung di TK. Ngadongeng. Pendongeng. Iya. Ternyata. Sampai terakhir bulan Ramadan itu saya masih ngedongeng depan anak-anak. Jadi dunia saya lebih ke bagaimana kita melihat anak-anak itu sebagai potensi. Kan tahun 2035 itu kita itu kan akan memiliki bonus demografi. Kalau bonus demografi itu artinya angkatan kerja itu pasti banyak. Betul. Ya kan, pasti banyak. Permasalahannya adalah sudah siap nggak? Kita sudah mempersiapkan nggak? Nah, sehingga kita memikirkan ya udahlah bikin musrenbar. Dan musrenbar juga harus artinya ada kelanjutannya. Betul. Ya bikinlah namanya ya untuk jaipongan, untuk seni budaya dan segala macam. Kemudian kita juga memikirkan remaja yang bikin gadis cantik yang tadi. Ya, sehingga kita melihat bahwa anak-anak itu ya harus disiapkan leadership skill-nya. Ya, musrenbar itu sebagai salah satu ajang untuk meningkatkan kapasitas dia dalam leadership skill. Kemudian yang namanya Pasanggiri Pencaksilat itu memang life of skill-nya yang kita coba gali. Dan itu alhamdulillah sudah 3 kali kita laksanakan. Itu sempat jadi levelnya provinsi karena dari kabupaten datang, dari Purwakarta ya, dari Karawang datang, dari Tasik datang, ikut ke Pasanggiri ini karena memang tidak tersedia. Pada waktu itu tahun 2018 ya kita adakan 2018 belum tersedia Pasanggiri untuk anak-anak. Ya. Kita ngomongnya waktu tahun 2018 Pasanggiri SD untuk anak SD dan SMP. Tapi kemudian di Kota Bandung ngambil itu ya akhirnya kita anak dan remaja lah. Tahun terakhir ini 2024 kemarin tahun Agustus ya. Baik. Lalu Bapak ini di mana saja Pak tempat untuk berlatihnya, Pak? Tempat berlatihnya sebetulnya masih di ada yang di rumah pribadi ya, ada yang di rumah pribadi, ada yang di halaman kecamatan di RW 1, kemudian ya ada yang di jalan gang gitu. Kita ada dulu ada 4 paguran, ada 5 paguran, kemudian yang satunya bubar karena pemiliknya meninggal, kemudian yang satunya lagi gabung dengan yang lain gitu loh. Nah, itu potensi ya, potensinya besar. Pikir-pikir udah aja bikin Pasanggiri. Kemudian kalau Pasanggiri bagaimana caranya supaya ini bisa terselenggara dengan baik, kemudian juga ada kontinuitas kan gitu. Betul. Sehingga kita anggarkanlah. Anggarannya itu dimasukkan ke dalam dana anggaran dana alokasi umum DAU dari pusat ya. Betul. DAU untuk desa dan kelurahan. Ada kita anggarkan dari sisi pemberdayaan masyarakat dari rekening kodrek pemberdayaan masyarakat sehingga ini bisa berlangsung terus gitu loh dan dibiayai. Memang biayanya tidak besar-besar amat karena itu paling besar juga hanya 50 juta untuk level Kota Bandung kan lumayan lah ya. Betul. Itu terlalu kecil sebetulnya gitu ya. Terlalu kecil.
Tapi yang datang hadir ya lumayan. Terakhir se-Bandung Raya memang. Iya. Tapi kan itu juga anggarannya hanya 15 juta, tapi bisa terlaksana alhamdulillah gitu ya. Baik. Karena ada juga namanya partisipasi masyarakat dari itu, jadi ada swadaya ya. Jadi terbantu. Jadi kalau nilainya mungkin sekitar 100 juta nilainya gitu ya, kita cukup dengan stimulus hanya sekitar 18 jutaan, 20 dia bawa 20 karena ada anggaran-anggaran pribadi juga yang masuk. Tapi ya intinya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pembinaan generasi muda itu terlaksana dengan baik kan gitu untuk anak-anak dan remaja. Baik, baik. Nah, Bapak Pasanggiri ini yang tadi Bapak maksud, ini memang diselenggarakan secara rutin Bapak atau mungkin ada event-event aja nih misalnya? Ya rutin, itu rutin. Kita adakan rutin tiap tahun, tapi terkendala oleh COVID kemarin. Iya. Jadi COVID itu kan 2 tahun, tapi memang tahun ketiga dari COVID-nya juga kita belum berani kan gitu. Betul. Jadi kita baru menyelenggarakan 3 kali, tapi itu boleh dikatakan rutin. Rutin ya setelah COVID ya Pak ya? Ya sebelumnya gitu ya, sebelumnya 2 kali, kemudian COVID, baru Agustus kemarin kita baru laksanakan lagi. Luar biasa. Jadi bisa dibilang kesenian atau budaya pencak silat ini Pak yang ada di Kelurahan Caringin ini sudah lama berarti ya Pak ya? Iya, Kalau sudah memang lama. seperti apa ya disebutnya atau padepokan atau paguron ya Pak? Paguron. Paguronnya kan sudah banyak juga gitu, bahwa mungkin yang legend-legendnya yang melatih juga banyak sebelum-sebelumnya. Ada. Jadi mungkin sebelum Bapak menjadi lurah di sini juga sudah ada Bapak Sudah ada, ya jawara-jawaranya kan Jawara-jawara. ada ya, jawara-jawaranya ada. Kemudian juga kan memang daerah-daerah sini kan sebetulnya kan apa ya, suburban ya, kalau dalam istilah tata kota itu kita suburban ya, di pinggir kota gitu ya, di pinggir jadi masyarakatnya juga masih mix kan gitu ya. Jadi ada yang tradisional, ada yang memang perkotaan. Kayak ini area di Kelurahan Caringin kan ada yang area kawasan komplek perumahan, ada yang permukiman ya biasa lah ya, permukiman. Sehingga ya pasti mix juga lah orang-orangnya gitu. Baik. Nah, kalau yang terakhir Bapak Pasanggiri terakhir ini di bulan apa yang sudah Bulan diselenggarakan? Agustus kemarin. Bulan Agustus kemarin. Berapa hari kalau boleh tahu? Ya karena ada banyak keterbatasan ya anggaran. Itu kita dibikin 1 hari. Kalau kemarin dulu ya 2 hari lah ya, 2 hari karena anggarannya memang dulu kita terkonsentrasi ke situ agak besar, bisa 2 hari. Ya karena sekarang kendala biaya, ya jurinya juga nggak mungkin sedikit karena jurinya levelnya sudah level provinsi. Dewan jurinya itu. Dan mungkin kemarin sudah banyak ya Pak, provinsi. Jadi levelnya sebetulnya level provinsi, regional lah. Regional ya. Bandung Raya. Tapi pasti juri provinsi, biayanya lumayan. Jadi kita mampatkan dipadatkan jadi 1 hari. Betul sekali. Terakhir itu begitu. Baik. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikembangkan lagi lah. Iya. Nah berarti itu tuh Pasanggiri yang mengadakannya itu dari kelurahan Pak? Ya kita kerjasama dengan warga masyarakat Jadi di kita itu pelaksanaan pembangunan itu kita selalu kerjasama dengan masyarakat, walaupun ada juga yang oleh yang lain, tapi ada kelompok masyarakat Pokmas ya, Pokmas yang bisa menyelenggarakan event-event, kemudian ada yang melaksanakan pembangunan. Jadi kita pelaksanaan pembangunan kita relatif lebih banyak dengan Pokmas. Oke, baik. Nah, di sini juga saya pengen tahu nih Pak, menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak perkembangan pencak silat ini di zaman sekarang, di zaman teknologi, di zaman media sosial nih Pak. Apakah masih bisa bertahan Pak dengan mungkin bisa dibilang anak-anak sekarang malah pengennya main gadget aja di kamar, di rumah gitu kan, dibanding harus berlatih pencak silat panas-panasan di lapangan. Ini bagaimana Pak menurut Bapak? Atau mungkin cara mempertahankannya nih Pak? Kalau kata saya sih sebetulnya sudah pencasilat itu tidak kalah dengan apa ya, dengan zaman, tidak. Jadi memang sebetulnya kan pencasilat itu adalah leluhur kita itu mengadakan seperti kita bergeraknya. Jadi pami orang oyag, pami orang ngalengkah, pami orang
naon pami orang aya naonnya aya nu nyerang. Iya. Itu kan sudah biasa, bukan nyerang itu bukan manusia aja kan, misalnya ujug-ujug aya lalur het kan Ya. gitu. Jadi itu mah sudah seperti sukma di Iya, dalam masyarakat kita mah. Jadi apa ya? Tidaklah kalau dikatakan kalah oleh zaman. Kemudian juga anak-anak sekarang senang dengan gadget, ya itu mah hanya tinggal bagaimana orang tua mengarahkan. Iya. Ya kan? Sementara pencak silat sebagai seni tradisi sendiri juga itu pagurannya juga masih banyak, apalagi di Kelurahan Caringin saja ya sekarang yang ada 3 gitu ya, yang ada 3. Kelurahan-kelurahan lain anggap aja ada 1 misalnya, anggap ada 1, di Bandung udah 100 lebih Betul. paguron. Kalau 1 paguron itu ada minimal ada 30, sudah banyak kan, ada 3.000 banyak sebetulnya Iya. mah. Jadi sebetulnya peminat seni tradisi itu ya tidak juga susut gitu kan. Kemudian juga memang sekarang itu anak-anak ya, kebutuhan anak-anak kan kita juga harus ngeh juga. Betul. Sekarang itu untuk masuk sekolah SD atau SMP butuh prestasi juga. Ya, butuh skill juga ya Pak ya. Ya, butuh skill dan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat biasanya. Iya. Nah, balik lagi ke tadi yang Pasanggiri, sertifikat juara gitu ya dari Pasanggiri Itu saya. bisa membantu ya Pak Iya, ya. bisa membantu dan banyak yang terbantu Iya. sekolah. Jadi ya artinya dengan apa ya, dengan bentuk sinergisitas antara pendidikan dengan seni tradisi, sebetulnya ini bisa mengangkat juga atau menjaga juga, atau naon bahasa Sundanya ngamumule. Ngamumule. Ya, ngamumule seni tradisi yang ada di kita gitu tentunya. Jadi ya saya pikir akan bertahan lah. Iya. Apalagi sekarang sudah masuk Hollywood kan. Siapa tuh? Si Joe Taslim sama siapa? Bisa Iya. ikut mengembangkan Iya, ya Pak kan? ya. Ya, luar biasa. Jadi orang Iya, minat iya. ke pencaksilat itu tidak pernah surut sebetulnya mah. Betul. Aha. Mm-mm. Ya semoga masih bisa bertahan ya Pak ya di zaman atau mungkin di masa yang akan datang juga nih. Seperti Saya itu. pikir enggak lah, karena itu seperti nafas. Silat itu seperti nafas bagi orang Sunda ya. Ya, orang Sunda Khususnya, pastinya. ya, seperti nafas. Setidaknya anak-anak itu pernah dilatih oleh orang tuanya untuk melakukan gerakan-gerakan bela diri, ya itulah silat gitu kan sesungguhnya. Kan gitu. Jadi kumaha carana nakis, kumaha carana ya kan? Ya, kemudian kumaha carana napas yang benar kan? Ya pasti ya itulah bagian dari silat dah. Yakin silat itu tidak akan pernah surut oleh zaman. Optimis ya Pak ya. Insya Allah. Optimis ya bahwa ini akan selalu bertahan. Iya, dan nih, kitanya juga ada Pak. ikhtiar Nah, tentunya ya, salah satunya Pasanggiri itu. betul sekali. Jadi harus bisa mengembangkan juga dan mempertahankan itu sih Pak ya. Iya, Mungkin betul. bisa dibilang susah ya untuk mempertahankannya. Nah, Itu Bapak, asal mau sebetulnya. asal mau ya dan Asal orang mau juga ya. semuanya juga bakal bisa Bakal gitu bisa. kan. Apapun juga asal mau bisa. Insya Allah. Siap. Nah Bapak, gimana nih kalau misalnya ada warga Bandung atau mungkin ada yang di luar Bandung yang ingin bisa dibilang apa ya, nabeh ya Pak? Ya. Nabeh pencaksilat yang ada di Kelurahan Caringin ini bagaimana Bapak caranya? Bisa menghubungi kemana nih Pak? Ya, bisa lewat ke sini juga ke Kelurahan Caringin, karena kan susah yang ngehubunginnya. Ah. Jadi saya sendiri kalau datang ke tempatnya sok nyasar. pasti nanya, iya jalankan itu kemana? Iya ya. Jalan Kang Holis kemana? Karena memang itu ada di kawasan permukiman. Ya, Jadi mungkin bisa langsung dihubungi ke bisa Kelurahan dihubungi ke Caringin Kelurahan aja. Caringin, Bisa karena Instagramnya juga ya Pak ya? ya ya alamatnya saya nggak tahu. Instagram Caringin maksudnya. Oh, Kelurahan Instagram Caringin ya bisa. Ya, Kalau kelurahan. akun mereka nggak tahu. Tapi artinya gini, Baik. sebetulnya mereka itu ya memadukan juga, Iya. jadi bikin modifikasi antara silat dengan jaipong untuk Betul. atraksi ada. Oh, Iya, ada atraksinya juga. iya ada. Jadi untuk atraksinya juga ada, dibikin tematik Iya. gitu kan, sehingga menghasilkan sebuah seni pertunjukan yang enak ditonton ada kan gitu. Jadi ya luar biasa lah. Jadi para penggiat seni tradisi di Kelurahan Caringin ini luar biasa. Baik. Ya, dan ada 2 juga di kita itu setidaknya ada 2 untuk yang jaipong gitu ya, 2 sanggar. Dua sanggar yang jaipong ya Pak ya.
Untuk peminatnya masih banyak Bapak yang jaipong? Iya, karena itu Masih sama jadi ya? kebutuhan anak juga ya Seperti untuk prestasi pencak silat ya. juga ya? Iya, Heeh, untuk masuk ke sekolah itu. Harus. Kalau pakai jalur prestasi ya butuh sertifikat, nah itu. Jadi ketika mereka dievaluasi kan ada juara-juaranya juga, nah itu butuh gitu kan. Jadi dipakai lah. Luar biasa. Nah Bapak, tadi kan Bapak sudah optimis nih bahwa seni budaya atau kesenian pencak silat ini akan bertahan di masa yang akan datang. Iya. Mangga Bapak nih ajakan kepada warga Bandung Bapak agar bisa ikut melestarikan budaya kita, yaitu pencak silat. Silakan. Paling mana ya teh? Mangga paling dia. Oh ya. Mangga warga Bandung sadayana kusaha deui atuh ngamumule warisan ti leluhur urang, ti karuhun urang sadayana upami sanesku urang. Janten upami ningal murang kali sok resep oyag, sok resep naon ngadangu tatabuhan sok diarahkeun upami anu pamegat panginten kana pencasilat, istri oge teu kenat pangintennya sami anu kana seni tradisi tari aya jaipongan kangge urang atanapi sangga jenis tari anu sanes anu non anu klasik oge mangga tapi eta ge estuning yen urang mah hoyong naon anu janten titinggal ti karuhun urang apa yang menjadi peninggalan dari leluhur kita itu bisa kita pertahankan sampai masa yang mudah-mudahan kita bisa hidup nanti 200 tahun yang akan datang masih ada seni budaya tradisi di Indonesia. Begitu gitu ya? Ya, hatur nuhun Bapak 200 tahun Bapak. Ada yang mau, ada yang mau 200 tahun hidup. Baik, jadi betul sekali yang tadi Bapak sampaikan, kalau bukan sama kita, sama siapa lagi ya Pak ya? Yeah. Gitu, jadi kalau bisa nih para orang tua mangga boleh diarahkan nih anaknya untuk bisa bersama-sama ngamumule budaya kita, budaya Sunda, pencak silat, jaipong, nabuh, dan lain sebagainya. Mangga jangan sampai ikut bisa dibilang terseret zaman Bapak ya. Yeah. Jadi jangan selalu teknologi tapi mangga yang tadi Bapak juga sampaikan kalau ngelihat anaknya yang aktif yang misalkan ngelihat ngedengar musik sedikit langsung oyak, nah itu mangga boleh langsung diarahkan ya. Kalau perempuan mangga boleh ke jaipong ataupun laki-laki perempuan juga bisa langsung ke pencak silat seperti itu. Jadi warga Bandung juga kalaupun ada yang ingin nabel gitu ya, mangga boleh langsung saja dihubungi ke Instagramnya Kelurahan Caringin ya Pak ya. Yeah. Nanti mangga sama Bapak Lurah atau sama timnya nanti diarahkan seperti itu. Bapak hatur nuhun atuh. Ya, sawangsuna. Waktosna kitunya tos aya ieu sasajen, aduh sasajen. Susuguh atuhnya hatur nuhun Bapak. Mangga. Semoga nih yang Bapak jalankan yang direncanakan Bapak semoga lancar dan diberi kemudahan pastinya. Yeah. Dan pastinya Bapak juga semangat terus nih Bapak untuk memulai budaya kita gitu ya. Jangan bosan-bosan juga nih untuk selalu sosialisasi dan apapun itu kepada masyarakat khususnya ada di Kelurahan Caringin seperti itu. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak. Sawangsulna. Baik, warga Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.